Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali ibu-ibu di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita percaya ini semua karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari, walaupun kita hanya melalui video, masih online, tapi kita percaya Allah Roh Kudus hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan juga mari kita buka hati untuk mendengar firman-Nya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Saya kira firman Tuhan ini sudah sering kita dengar dan kita kenal, mungkin juga kita hafal. Tetapi mari kita baca di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Keenam, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yehuda adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan bangsa ini sudah mulai beribadah kepada Tuhan. Tetapi karena tekanan di sekeliling bangsa ini, tekanan daripada bangsa-bangsa yang ada di daerahnya, bahkan bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang menyembah kepada berhala, sehingga mereka beralih kepada kepercayaan bangsa-bangsa ini dan mulai menyembah kepada penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga firman Allah ini katakan di ayatnya yang kelima, di sini dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yehuda sudah tidak lagi mengandalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mulai beralih kepada kepercayaan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang merasa mereka lihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar dan kuat, yang akan menghancurkan mereka, sehingga mereka beralih. Mereka mulai berpikir dengan kekuatan pikirannya, dengan kekuatan manusia. Saudara, kembali firman Tuhan ini juga mengajar kepada saya dan saudara, hendaklah kita jangan berharap kepada manusia. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan pikiran kita. Jangan mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan mengandalkan apa yang kita mampu untuk melakukannya. Sebab jika kita mengandalkan kekuatan kita, saudara, kita akan kecewa. Dan kita pasti akan kecewa. Sebab kekuatan manusia tidak menjamin kehidupan saya dan saudara. Kekuatan manusia itu hanya terbatas. Sebab itu mari kita lihat di dalam Yesaya 2 ayatnya yang ke-22.
Yesaya 2 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan ini katakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Manusia dikatakan dia hanya sebagai embusan nafas. Bahkan firman Tuhan yang lain katakan manusia itu hanya seperti uap yang dapat ditiup dan hilang. Manusia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kehidupannya terbatas. Apa yang kita miliki tidak menjamin bahwa kehidupan kita akan selamat. Tetapi manakala kita mengandalkan Tuhan, pemikiran kita dibalik untuk percaya kepada Tuhan yang sungguh, memiliki dasar iman yang kuat di dalam Tuhan. Apapun yang datang dan apapun yang terjadi, maka kekuatan iman itulah yang akan memampukan kita untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberkatan, mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Sebab itu, biarlah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dan membela saya dan saudara. Kita kembali di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu berpaut kepada firman. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu percaya bahwa firman itu adalah ya dan amin. Lukas 11 ayatnya 27 sampai 28 kita lihat di sana. Lukas 11 ayatnya yang ke-27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mendengar firman dan memeliharanya. Artinya setiap langkah kehidupan saya dan saudara selalu berfokus kepada firman. Dan firman itulah yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Di sini digambarkan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekalipun dikatakan seorang wanita akan berbahagia ketika dia mengandung. Seorang wanita akan berbahagia ketika dia memiliki anak. Saudara, satu berkat yang luar biasa jika kita sebagai wanita, sebagai kaum ibu-ibu, di mana kita bisa mengandung, bisa melahirkan. Satu hal yang luar biasa, di dalam perut kita ada janin yang bisa berkembang.
Dari 1 bulan, kemudian 9 bulan, dan keluar menjadi seorang manusia, menjadi seorang anak. Itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita melahirkan dan melihat anak itu. Saya percaya kita semua mengalami sebagai ibu-ibu yang sudah memiliki anak, yang sudah pernah melahirkan anak. Itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan ini Yesus katakan memang itu berbahagia. Tetapi kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan yang sejati itu adalah datang dari Allah. Datangnya dari Tuhan. Sebab kebahagiaan dunia ini hanyalah sementara. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang dari Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu firman dan yang memeliharanya. Firman yang selalu ada di dalam hati kita. Firman yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan dan melangkah dan mengambil segala keputusan, semuanya berdasarkan firman Allah. Sebab ketika kita tidak berdasarkan firman Allah, ketika kita meninggalkan Allah, ketika kita tidak percaya kepada Allah, maka ada satu konsekuensi yang akan kita terima. Dikatakan di dalam Yeremia, bangsa Yehuda yang sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi dia meninggalkan Tuhan, terkutuklah. Bahkan tidak ada berkat. Dia akan dibuang kepada tanah musuhnya. Bahkan di sana dia akan menjadi budak. Saudara, orang yang sudah diberkati kemudian menjadi budak secara mental sangat menyedihkan dan ya sangat tidak enak. Sebab itu inilah firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara agar kita mengandalkan Tuhan. Sebab manakala kita mengandalkan Tuhan, saudara akan setia beribadah kepada Tuhan. Saudara akan setia mencari Tuhan. Dan saya percaya apapun yang datang kita mau bersekutu kepada Tuhan. Sebab Dia adalah yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-26, kita lihat di sana. Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan. Ada satu jaminan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mau mendengar firman-Nya, yang mau mendengar suaranya dengan sungguh-sungguh dan mau melakukannya. Bahkan di mata Allah dikatakan, Dia memasang telinganya untuk mau mendengar setiap seruan doa kita. Bahkan aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Artinya apa saudara? Bahwa di dalam Tuhan, di dalam kita mengandalkan Tuhan, ada penyertaan Allah, ada pemeliharaan Allah. Sekalipun apa yang kita hadapi saat ini, kondisi yang kita alami saat ini, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 ini. Virus corona semua ditakuti oleh orang. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan setia beribadah. Roti dan air diberkati, penyakit dilalukan. Itu jaminan dan pemeliharaan Allah. Sekalipun kita harus mentaati apa yang dihimbau oleh pemerintah, dihimbau oleh pemimpin-pemimpin, harus kita taati, harus kita jaga kesehatan kita. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mau hidup semau-maunya, bahwa orang yang sudah mengandalkan Tuhan tidak memperhatikan kesehatannya. Bukan seperti itu, saudara. Mengandalkan Tuhan artinya menurut setiap perkataan Tuhan. Mengandalkan Tuhan menurut apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin, agar kita pun menerima berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau saya mau ambil satu contoh, saudara, kalau orang sudah sakit diabetes, lalu minumnya air gula setiap saat, itu namanya mencari percobaan sendiri. Dikatakan orang yang diabetes harus mengatur makanannya, menghindari yang manis-manis. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa diabetes, lalu minum yang manis banyak-banyak, makan yang manis banyak-banyak, sehingga terjadi kesakitan, itu namanya salah sendiri. Jangan bilang bahwa kita berdoa, minta tolong kepada Tuhan, tetapi kita sendiri tidak menjaga diri kita. Kita mengikuti firman, kita juga mengikuti peraturan yang ada. Sebab bagaimanapun saudara dan saya masih ada di dunia ini. Tetapi jaminan keselamatan itu yang lebih penting di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita kembali di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kekuatan iman kita kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu bukan berarti tidak ada, tetapi kita mampu untuk mengatasinya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Di sini dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Kesusahan, kesulitan, masalah ada. Sebagaimana yang terjadi saat ini.
kita tidak bisa memungkirinya. Seluruh dunia menghadapi masalah ini. Tetapi kita bersyukur bahwa sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada saya dan saudara. Sekalipun di tahun yang kering, artinya sekalipun keadaan yang susah dan sulit, kita tidak menjadi khawatir. Sebab memiliki firman yang dari Allah yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Sebab kita mengandalkan Tuhan. Sebab kita beribadah kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sendirian. Artinya beribadah itu penting, saudara. Beribadah itu hal yang harus kita kerjakan. Bukan saja sekali-sekali, tetapi setiap saat. Manakala kita terus berhubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kekhawatiran itu menjadi hilang. Karena ada Tuhan yang selalu memampukan, ada Roh Kudus yang selalu memampukan untuk kita memandang kuasa Allah yang besar itu. Haleluya. Kita buka di dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Itu adalah jaminan bagi saya dan saudara orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Keluaran 23 ayatnya yang 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Di dalam Ulangan tadi juga Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit. Dan kembali di dalam Keluaran ini Tuhan menegaskan kembali kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel ini beribadah kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan ibadah itu harus. Jangan malas-malas, saudara. Harus, beribadah itu harus. Agar kita menerima pertolongan yang dari Allah. Agar kita menerima berkat yang dari Allah. Sebab di sini kembali Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah. Kata harus ini artinya harus dilakukan. Itu satu kata perintah yang harus kita kerjakan jika kita mau menerima pertolongan yang dari Allah. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Tuhan janjikan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, sudah hampir 4 bulan kita tidak beribadah bersama-sama. Bahkan puji Tuhan sudah mulai masuk di minggu ketiga. Di dalam ibadah Minggu Raya kita bisa berkumpul bersama-sama, sekalipun ada peraturan kesehatan yang harus kita ikuti. Tidak apa-apa, saudara. Tetapi yang paling penting kita mau bawa hati kita untuk datang memuji, menyembah, dan membesarkan nama Tuhan. Teristimewa kita boleh diberkati oleh firman. Sebab firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa kebahagiaan itu jika kita mau mendengar firman dan memeliharanya. Oh, luar biasa. Jadi di dalam ibadah itulah kita akan selalu mendapatkan berkat. Ketika kita memuji Tuhan,
menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sungguh-sungguh kita boleh rasakan bagaimana Tuhan menjamah kita. Tidak terasa, saudara, seringkali air mata mengalir. Tanda syukur kita kepada Tuhan, tanda kehadiran Allah, tanda jamahan Tuhan. Sehingga benar dikatakan tadi, sekalipun dalam keadaan situasi yang kering, artinya berbicara keadaan yang sukar, masalah, tekanan, persoalan, tetapi di sana ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Mazmur 146 ayatnya yang kelima, tadi kita mungkin sudah baca, tetapi kita kembali di situ. 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia akan berbahagia. Berbahagia yang pertama tadi Yesus katakan, jika kita mendengar firman dan memeliharanya. Yang kedua dikatakan bahwa yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang selalu mau berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, saudara. Sebab tadi dikatakan bahwa manusia hanya seperti uap, ditiup lalu hilang. Manusia terbatas, menolong terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Dia memiliki kuasa yang dahsyat. Apapun keadaan saya dan saudara. Sebab itu firman Tuhan ini katakan berbahagia orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya, tetap kita mengandalkan Tuhan, supaya di dalam kehidupan ini kita dipelihara oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Keselamatan yang sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan, dan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia dipelihara. Dipelihara di dalam kekuatan Allah, di dalam imannya kepada Tuhan. Artinya setiap ada masalah,
persoalan yang dirasakan, dia hanya bisa lari kepada Tuhan. Hanya datang kepada Tuhan. Datang kepada manusia. Ketika kita bercerita, didengarkan, paling mereka akan bilang, oh kasihan, oh begini, oh begitu. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh, tidak usah khawatir. Sebab perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup anak-anak Tuhan, tidak selamanya lurus seperti jalan tol. Tapi kadangkala kita juga melewati jalan yang berbatu-batu, jalan yang ada kerikil, mungkin jalan yang sempit, jalan yang mungkin di pinggir tebing. Tetapi semuanya itu Tuhan ada beserta dengan kita. Yang paling utama di sini dikatakan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Inilah yang dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, ada dua hal yang diberkati. Secara jasmani dipelihara oleh Tuhan, secara rohani kita akan menerima keselamatan kekal bersama Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa jika kita mengalami masalah pencobaan, jika iman kita kuat dan teguh di dalam Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Ya memang secara daging, saudara, ketika ada masalah, mungkin kita bisa menangis, mungkin kita bisa tarik napas. Tetapi sejauh kita masih ada di dalam Tuhan, sejauh kita masih bisa datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan kemampuan itu. Sehingga kita tidak berbuat dosa, tetapi kita selalu percaya bahwa ada berkat yang luar biasa di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kesesakan, di dalam kekeringan sekalipun, kita mampu untuk mengatasinya. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Jadi sebagai anak Tuhan tidak selamanya jalannya mulus, enak. Tetapi ketika ujian itu datang, menguatkan iman kita. Disitulah dilihat standar kualitas iman kita sebagai anak-anak Tuhan ketika ujian itu datang. Apakah kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan atau kita mau melarikan diri? Yeremia tadi sudah mengatakan, terkutuk orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan di sana tadi dikatakan bahwa Yehuda akan dibuang kepada musuhnya dan di sana menjadi budak. Ada kesusahan yang sangat menyedihkan. Tetapi jika kita tinggal di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, pada akhirnya nanti firman Tuhan ini katakan, telah menantikan keselamatan yang telah tersedia, pada akhirnya dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oh, itu luar biasa. Bagi dunia, mungkin ini kebodohan, tetapi bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap percaya ada berkat yang luar biasa, yang melebihi dari berkat-berkat yang ada di dunia ini, yaitu keselamatan jiwa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 33 ayatnya yang ke-6.
12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhan memperhatikan setiap langkah hidup kita. Tuhan memperhatikan pekerjaan anak-anaknya. Tuhan memperhatikan segala kebutuhan hidup anak-anaknya. Sebab itu berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudara, kita bukan bangsa Israel asli, tetapi kita adalah Israel rohani yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita pun menjadi bagian dari pilihan Allah. Dan di sini dikatakan kita berbahagia karena kita menjadi miliknya. Bayangin saudara, kalau kita menjadi miliknya, sebagaimana bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus menjadi miliknya, artinya dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memandang dari surga. Tuhan memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Dikatakan Dia yang membentuk hati kita, bahkan Dia juga yang memperhatikan segala pekerjaan. Artinya pekerjaan berbicara berkat jasmani. Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Oh haleluya, puji Tuhan. Saya percaya ya kita semua di sini dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sebab kita mengandalkan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi, bahkan Tuhan yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Matius 16 ayatnya yang ke-16, kita lihat di sana. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus. Dikatakan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ada satu pengakuan yang disampaikan kepada Petrus kepada Tuhan Yesus, bahwa dia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Kata Yesus, engkau berbahagia, bukan karena perkataan, bukan Tuhan yang menyatakan atau yang membanggakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi akibat dari perbuatan, tingkah laku, pelajaran, pendidikan yang diajarkan oleh Yesus, maka Petrus mengakui bahwa benar, dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Sehingga Tuhan katakan, kalau seperti itu, Yesus katakan kamu akan berbahagia sebab engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Roh Kudus yang menjamah hati daripada Petrus untuk mengakui bahwa yang ada di hadapannya itu adalah bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan.
yaitu Mesias. Sehingga Yesus katakan bukan karena pengakuan daripada Yesus, tetapi melainkan itu adalah Bapakku yang di surga. Puji Tuhan. Sehingga Tuhan katakan kepada Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Luar biasa. Kalau kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kepercayaan itu yang akan kita bawa terus sampai pada akhirnya. Sehingga kita akan menerima berkat ilahi yang dikatakan warisan yang datang dari Allah. Warisan yang diberikan dari Tuhan untuk kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, warisan manusia itu biasanya hanya seperti rumah, mobil, tanah, ya. Kalau kita punya orang tua, lalu mereka tidak ada, kemudian dia meninggalkan harta bendanya, maka itulah yang disebut warisan. Warisan harta benda. Tetapi tidak menjamin keselamatan, saudara. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika kita memiliki iman dan percaya sampai akhir kehidupan saya dan saudara, dikatakan Dia yang akan memberikan kunci surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat juga di surga. Jika kita terikat kepada Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, maka itu juga yang akan kita bawa sampai akhir kehidupan kita. Sampai akhir di mana Tuhan menyatakan kedatangannya. Pintu kunci surga itu diberikan. Inilah yang dikatakan warisan ilahi, berkat yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Warisan duniawi itu pun sudah menjadi berkat dunia. Harta benda berkat dunia. Tapi berkat keselamatan datang dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu biarlah kita selalu mau mengandalkan Tuhan. Memang banyak tantangan di dalam menjalani hidup ini, saudara. Tapi biarlah kita ingat, kita harus mempertahankan iman kita. Kita harus berjuang di dalam iman kita. Caranya tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Sebab tidak ada jalan lain. Kita lihat di dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang. Segera berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya Tuhan akan datang segera. Tetapi dikatakan berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Artinya perkataan firman Allah yang datang dari Allah. Kita berbahagia. Orang yang mengandalkan Tuhan pada akhirnya akan berbahagia. Sebab dia mentaati apa yang diberikan oleh Tuhan. Peraturan-peraturannya. Petunjuk-petunjuknya. Hukum-hukumnya. Ditaati. Inilah yang dikatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan,
Bahkan di ayatnya yang ke-14 di dalam Wahyu 22. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Oh, luar biasa. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Orang yang mengandalkan Tuhan hendaklah hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Yang pasti takut kepada Tuhan. Sehingga kita akan selalu berbahagia manakala kita mentaati firman Tuhan. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu biarlah kita di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, kita selalu berharap, percaya hanya kepada Tuhan. Sebab bukan saja berkat jasmani yang Tuhan berikan, tetapi ada warisan ilahi, ada berkat rohani yang lebih daripada berkat jasmani. Itu yang akan Tuhan berikan. Sehingga di dalam kehidupan kita, sekalipun ada panas terik, kekeringan, kita tidak menjadi khawatir. Sebab ada jaminan bahwa Tuhan memelihara kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan kiranya memberkati.